السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya yang kita mampu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, meski sesungguhnya tidak ada satu pun dari hamba Allah yang mampu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam hadisnya, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu memujimu dengan sempurna sebagaimana engkau telah memuji dan menyanjung dirimu dengan sempurna. Hadis ini atau doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud beliau ketika salat malam. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, penting bagi kita menghafal doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan doa ini ketika beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya. Beliau mencari Rasulullah dengan meraba-raba, kemudian beliau memegang telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud pada saat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tiada terhingga banyaknya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Ambad Al-Badar hafizahumullah, beliau menulis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh beliau. Itu beliau menjelaskan pendapat para ulama adalah tidak benar ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa nama Allah itu cuma 100. Adalah tidak benar kalau nama Allah itu cuma 200 atau 300. Tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa nama Allah itu 1000. Tidak benar ada yang mengatakan bahwa nama Allah itu 2000 atau 4000. Karena semua itu tidak ada dalilnya.
Yang benar adalah sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu memuji dan menyanjungmu ya Allah sebagaimana engkau menyanjung dan memuji dirimu. Artinya ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tak disebutkan oleh Nabi dan mungkin Allah tidak ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan kesusahan, kesedihan yang luar biasa. Apa doanya, Pak? Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Nah itu kalimat terakhir itu, Pak. Atau yang engkau sembunyikan, yang atau nama-namamu dan sifat-sifatmu yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaibmu ya Allah. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, Masya Allah itu luar biasa. Jadi kalau kita baca ya tulisan para ulama, pendapat-pendapat para ulama yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yang benar adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu tidak ada satu makhluk pun yang bisa memuji Allah dengan sempurna, bahkan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda sampaikan tadi, Pak, kita memuji Allah semampu kita. Dari apa yang kita tahu. Bahkan yang kita tahu saja kita tidak menyebut Allah sebagaimana, tidak memuji Allah dan menyanjung Allah sebagaimana mestinya. Betul tidak? Afwan. Untuk zikir pagi petang saja. Itu yang 100 itu, Pak. Banyak dari kita yang tidak mengamalkannya. Subhanallah wa bihamdihi, istighfar 100, la ilaha illallah. Ini itu utama sekali, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hanya orang-orang tertentu saja yang baca 100 itu, Pak. Padahal itu sudah kita ketahui. Dan kita sudah memahami faedah kalau membaca itu, apa faedahnya, manfaatnya apa buat diri kita. Pun tidak kita amalkan. Itu sesuatu yang sudah pasti kita ketahui dan kita ketahui juga bilangannya berapa kita. Dan tidak kita amalkan. Subhanallah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya yang paling sempurna di dalam berzikir, dan tidak ada satu nama dan sifat Allah pun yang tersisa dari zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang diajarkan oleh Allah kepada diri beliau. Bapak Ibu rahmati Allah. Tapi sekali lagi tentu seberapa kuat kita berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung pada kadar keimanan yang ada dalam hati kita masing-masing. Terpulang kepada kadar keimanan yang ada dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu rahmati Allah, semoga kita termasuk golongan hamba yang istiqamah walaupun mungkin amal kita ini masih sangat sedikit. Tapi istiqamah dengan yang sedikit ini, Pak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ahabbul amal ila Allah aqalluha adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai, disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus, tidak berhenti walaupun sedikit. Nah, itu yang jadi patokan kita, ya. Kita ini Bapak Ibu rahmati Allah harus jujur mengakui amalan kita ini sangatlah sedikit. Sedikit sekali. Nah, kita mohonkan kepada Allah yang sedikit ini kalau bisa istiqamah. Sudahlah sedikit enggak istiqamah lagi. La ilaha illallah. Apa yang kita perbendaharaan, apa yang kita bawa di hadapan Allah nanti di akhirat. Sudah amalan sedikit enggak istiqamah lagi.
kita zalim kepada diri kita sendiri. Belum lagi nanti dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang setiap saat kita ini harus muhasabah. Introspeksi diri. Merenungi diri kita ini, Pak. Setiap saat. Pagi, petang, malam. Kita harus introspeksi terus diri kita. Bahwa kita ini amalan sangat sedikit. Sedikit sekali amal kita. Sementara dosa-dosa dan kesalahan kita begitu banyaknya. Jadi amal itu tak sebanding dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kalaupun sebanding, belum tentu amal itu bisa menutupi. Ini yang sering saya ulang-ulang Pak kalimatnya. Dan kita harus sadar dengan diri kita ini. Jangan kita terlalu percaya diri bahwa amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jamin? Atau diterima oleh Allah, nilainya berapa kita enggak tahu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, nilai satu amal itu sangat bergantung kepada kualitas dari amal itu sendiri. Adakah yang bisa menjamin ibadah salat kita ini kualitasnya bagus? Nah, kita diingatkan dengan hadis, dan ini dijadikan hadis muqaddimah dalam kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Innal 'abda la yusalli as-salah ma yuktabu lahu minha illa 'ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba tidak dituliskan baginya dari ibadah salat yang dia lakukan kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Dan Nabi SAW berhenti di angka 1/2. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini satu isyarat sebenarnya. Satu isyarat dari Nabi. Bahwa ibadah kita itu rata-rata paling kuat nilainya itu setengah. Kalau Allah misalnya menyediakan nilai untuk ibadah setiap kali kita salat adalah nilai 100, maka Nabi seakan memberi isyarat kepada kita, rata-rata kita ini paling kuat nilainya sampai setengah. Hanya 1-2 orang atau orang-orang tertentu saja yang nilai bisa melebihi dari angka 50 itu. Dalam hal ini, itu disebutkan oleh para ulama, itu mulai dari takbiratul ihram, gerakan kita, tumakninahnya, bacaan-bacaannya, termasuk khusyuknya, kekhusyuannya, itu semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ditotal berapa nilai yang kita dapatkan. Bapak Ibu rahmati Allah, itu yang saya sampaikan. Mari kita introspeksi diri. Apakah ibadah kita pantas untuk menutupi dosa-dosa yang kita lakukan? Apakah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu betul-betul memiliki nilai sehingga dia bisa menjadi kafarah dari dosa yang kita lakukan? Ini untuk merenung saja, Pak, terenung saja. Makanya kita harus introspeksi diri dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Jadi jangan terlalu pede dengan amal ibadah yang kita lakukan. Belum tentu amal ibadah kita mencukupi nilainya untuk menutupi dosa yang kita lakukan. Kalau dia diterima. Kalau tidak diterima, la haula wala quwata illa billah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bahan renungan bagi kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik kepada kita sehingga kita terbimbing, tertuntun hati kita untuk terus melakukan ketaatan, amal-amal saleh
kepadanya dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini ya, kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Daw' wad-Dawa, masih dampak negatif atau dampak buruk yang ditimbulkan dari maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Al-ma'asi tud'ifu ta'zim ar-Rabb. Maksiat melemahkan pengagungan terhadap Allah Rabbul Alamin. Orang yang berbuat dosa dan maksiat, salah satu bentuk hukumannya, kata Imam Ibn Qayyim, adalah Allah akan buat hatinya tidak lagi mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Allah akan buat hatinya lemah di dalam menghormati, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang secara mutlak tidak boleh ditawar-tawar, harusnya diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Tapi hatinya itu dibuat lemah oleh Allah sehingga dia tidak lagi menghormati Allah, tidak lagi menghargai Allah, tidak lagi meninggikan Allah, tidak lagi membesarkan Allah sebagaimana mestinya. Wa min uqubatil dhunub, di antara hukuman-hukuman dari dosa atau akibat dari dosa yang dilakukan oleh seseorang, annaha tud'ifu fil qalbi ta'zim ar-Rabb jalla jalaluh. Bahwa dosa dan maksiat itu akan melemahkan di dalam hati seorang hamba terhadap pengagungan Rabb jalla jalaluh. Wa tud'ifu waqarahu fi qalbi al-'abdi la budda. Dan melemahkan pemuliaannya, ya, penghormatannya kepada Rabb. Jadi dalam hati itu lemah, pemuliaan, penghormatan, pengagungan menjadi lemah. Dan itu pasti wala budda. Sya'a am aba. Apakah dia menginginkan atau dia enggan? Maksudnya mau tak mau, pasti dia akan menjadi lemah. Hatinya pasti menjadi lemah. Kalau seseorang bermaksiat kepada Allah, maka hatinya akan menjadi sangat lemah untuk mengagungkan Allah. Padahal tugas hati kita itu di antara yang paling besar adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah, meninggikan Allah, menghormati hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas hati kita. Nah, sekarang dia tidak mampu lagi menjalankan tugas itu dengan baik karena dia dilemahkan oleh maksiat dan dosa yang dia lakukan. Walau tamakkana waqarullahi 'azamatuhu fi qalbil 'abdi lama tajarra 'ala ma'asih. Kalau seandainya pengagungan kepada Allah, pemuliaan terhadap Allah itu betul-betul tertanam di dalam hati seorang hamba, maka tidak mungkin dia akan lancang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Pak kalimat itu. Benar tidak? Kalau memang benar ada pengagungan di dalam hatinya kepada Allah, memuliakan Allah, menghormati hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam hati seorang hamba, maka tidak mungkin dia akan lancang bermaksiat kepadanya. Wa rubbama ightarra al-mughtar. Barangkali orang-orang yang tertipu itu akan mengatakan, innama yahmiluni 'alal ma'asih husnur raja' wa tama'i fi 'afwi la dha'fa 'azamatihi fi qalbi. Orang-orang yang tertipu, jadi maksudnya orang yang bermaksiat itu orang tertipu Pak namanya. Orang yang suka berbuat dosa dan maksiat itu manusia tertipu itu. Bagi sampai butuh kepada maksiat, kecanduan maksiat, wal'iyadzubillah. Allahul musta'an. Mungkin dia akan katakan, sesungguhnya yang menyeretku
untuk berbuat dosa dan maksiat itu, atau yang membawa aku untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu adalah karena baik sangkaku kepada Allah. Dia baik sangka kepada Allah bahwa Allah itu di sini wa tama'i fi afwi. Besarnya harapanku bahwa Allah akan memaafkanku. Jadi dia bermaksiat itu dia yakin bahwa Allah itu maha pemaaf. Allah pasti maha pengampun. Allah enggak mungkin ya zalim kepada diri saya. Maaf Allah itu lebih besar daripada kemurkaannya. Pengampunan dari Allah itu, pembebasan dari siksa itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada azabnya, daripada siksanya. Dan aku sangat berharap akan itu. Itulah yang membawaku untuk bermaksiat. Subhanallah. Dikatakan la dha'fa 'azamatihi fi qalbi. Bukan lantaran lemahnya pengagungan hatiku kepada Allah. Ini omongan apa nih yang begini gitu. Wa hadza min maghalatatin nafs. Ini bentuk ketertipuan jiwa. Inilah bentuk jiwa yang tidak terbimbing. Fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalaluhu fi qalbi al-'abdi taqtadi ta'zima hurumati. Karena sesungguhnya kata beliau rahimahullahu taala, pengagungan kepada Allah Jalla wa ala, ya, Allah taala wa jalalu dalam hati seorang hamba sejatinya membawa kepada pengagungan terhadap kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adanya pengagungan terhadap syariat Allah, adanya pengagungan terhadap perintah-perintah Allah, pengagungan terhadap hak-haknya Allah, pengagungan terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainadz dzunub. Dan sejatinya juga orang yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu kan menghalangi hatinya untuk bermaksiat kepada Allah. Seharusnya begitu. Itu yang benar. Bukan kayak tadi. Jadi disebutkan, saya bermaksiat itu ya karena saya husnudzon kepada Allah. Saya berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa saya. Allah enggak mungkinlah akan zalim kepada saya. Allah pasti akan memaafkan saya. Ya, bagaimana kamu bermaksiat kepada Allah tapi kemudian kamu berhusnudzon? Saya lupa apakah ini sudah kita jelaskan sebelumnya atau tidak oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi kata beliau juga mengemukakan pendapat para imam, di antaranya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Bagaimana seseorang kok bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia bermaksiat kepada Allah? Biasanya orang berbaik sangka itu kalau dia berbuat baik, betul apa tidak? Bapak Ibu rahmati Allah, seseorang yang saleh menjaga ibadahnya, salat 5 waktu dia jaga, benar-benar dia ikuti sunnah Nabi SAW. Di awal waktu, qabliyah ba'diyah yang tidak pernah tertinggal, salat berjamaah tidak pernah dia lalaikan. Kemudian seluruh salat sunnah dilakukan, termasuk salat malam dia lakukan dengan, pokoknya dia sangat disiplin dengan ibadah ini. Nah, orang yang seperti ini husnudzon kepada Allah itu benar. Karena dia telah melakukan kebaikan. Tapi orang bermaksiat husnudzon pada Allah itu nyambung atau tidak? Enggak nyambung itu, Pak. Maka dicontohkan oleh para ulama seperti seorang budak yang dia lari dari majikannya, membangkang kepada majikannya, lari dari majikannya. Seorang budak apa? Ini kalau kita membahas tentang budak itu, budak tidak boleh lari dari majikannya. Ini termasuk dosa besar seorang budak membangkang kepada majikannya. Dan dia pasti akan dikejar oleh majikannya, pasti.
Tidak mungkin tidak itu. Budak membangkang gitu, itu pasti akan dikejar sampai kemana pun akan dicari dan akan dihukum seberat-beratnya oleh majikannya. Nah, kira-kira si budak yang lari dari majikannya, dia tidak patuh kepada majikannya, mungkinkah dia husnudzon kepada majikannya? Saya yakin majikan saya pasti memaafkan saya. Begitukah? Nggak mungkin, Pak. Yang ada dia digorok sama majikannya. Dibunuh nanti sama majikannya, itu yang ada. Pasti seorang budak yang lari dari majikannya, dia tahu dia telah membangkang kepada majikan, tidak patuh pada majikannya, dia pasti berburuk sangka kepada majikannya. Pasti itu, Pak. Harusnya begitu. Tapi terjadi keanehan. Ada orang yang telah berbuat salah. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita saja sebagai seorang anak, bapak, ibu, termasuk saya, kita kan pernah kecil ya, gitu. Kita berbuat salah. Apa hati kita merasa aman untuk pulang ke rumah? Kita bersalah dengan ayah dan ibu kita, misalnya ada satu kesalahan yang kita lakukan. Ayah kita marah betul atau ibu kita marah betul. Apa kita merasa aman pulang? Tidak. Itu menunjukkan bahwa suudzon di dalam hati kita kepada kedua orang tua kita. Saya pasti kena marah ini. Ayo pulang. Nggak mau ibu lagi marah. Itu contohnya, Pak. Nah, begitu seharusnya gitu. Begitu seharusnya. Nah, ini tidak. Orang-orang yang tertipu mengatakan bahwa aku berbuat dosa dan maksiat itu motivasinya adalah karena aku berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan memaafkanku. Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Subhanallah, Maha Suci Allah. Wa bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah ketika seseorang mengagungkan Allah, meninggikan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah. Apa bentuk kehormatan-kehormatan Allah? Atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yakni batasan-batasan Allah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Pastilah dia akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang benar. Sehingga demikian pantas dia dikatakan berhusnudzon kepada Allah. Al-mutajarri'una ala ma'asi ma qadallaha haqqa qadri. Orang-orang yang berdosa saat mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu, sesungguhnya mereka tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadri. Dan bagaimana mungkin orang yang tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya, au yu'azzimuhu, atau mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, wa yukabbiruhu, atau membesarkan Allah sebagaimana mestinya, wa yarju waqaruhu wa yujilluhu may yahunu alaihi amruhu wa nahyuhu. Bisa diharapkan dia akan mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggikan perintahnya dan larangannya, tidak mungkin. Tidak bisa diharapkan dari orang-orang yang seperti itu. Hadza min amhalil muhal. Ini adalah bentuk kemustahilan yang paling mustahil, ya, dan yang paling batil. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil ma'asi wa kafa bil 'asi uqubatan ay yatmahilla min qalbihi ta'zimullah jalla jalaluhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, cukuplah bagi orang yang bermaksiat itu dengan satu hukuman, yakni dihilangkan dari hatinya, dilemahkan dari hatinya pengagungan terhadap Allah Jalla Jalaluhu wa ta'zimu hurumatihi. Dihilangkan dari hatinya pengagungan terhadap kehormatan-kehormatan Allah atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hurumatullah, ya, hurumatullah, ya, wa hurumatihi wa yahuna alaihi haqquh, dan dihilangkan dari hatinya
menghinakan dan merendahkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, saya diingatkan dengan saya lupa saya baca di mana, Pak. Kita ambil di dalam salat saja, Pak, sebenarnya. Dalam salat. Kita contohkan lagi dalam salat misalnya. Jadi kita enggak khusyuk dalam salat itu saja, itu bisa dikategorikan maksiat. Dan bagi para ulama, orang yang enggak khusyuk salat itu, atau mereka tidak khusyuk itu maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin orang berbicara dengan Allah tetapi dia tidak menghadap kepada Allah. Dia bermunajat kepada Allah tapi dia membelakangi Allah. Maksiat atau bukan ya? Di mana bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang tidak khusyuk salat itu, Pak, itu tidak ada pengagungan kepada Allah. Ini orang salat. Jangan salah. Maka ketika seseorang baca Allahu Akbar tapi hatinya tidak membesarkan Allah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia baca doa istiftah, baca Al-Fatihah, baca surah, ayat-ayat, dia rukuk, dia baca tasbih, i'tidal, sujud. Semua itu dia lakukan dan dia baca itu. Tapi hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini bentuk pelecehan sebenarnya kepada Allah. Bapak Ibu ini penting untuk kita renungkan ini. Seseorang yang tidak khusyuk salatnya atau kita yang tidak khusyuk salatnya, ini bentuk menghina Allah, pelecehan kepada Allah. Makanya salah satu hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat itu, dia tidak akan pernah mendapatkan salat yang khusyuk. Karena hatinya disibukkan oleh dosa dan maksiat yang dia lakukan itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya suka ngomongin diri saya sendiri ya. Kadang-kadang saya berbicara dengan diri saya sendiri tentang kekurangan-kekurangan diri saya, terutama sekali dalam ibadah saat kita melakukannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu benar. Saya akui bahwa saya ini masih banyak kekurangannya. Setiap kali saya sholat itu, saya mendapati diri saya tidak khusyuk dalam sholat. Setiap kali sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, bahkan termasuk sholat malam sekalipun. Sholat malam itu kan sejatinya adalah sholat yang paling khusyuk untuk dilakukan oleh seorang. Betul atau tidak? Karena kita nggak mendengar siapa-siapa, tidak melihat siapa-siapa, tidak disaksikan di siapa-siapa. Kita cuma sendirian, Pak, dalam itu. Sejatinya sholat tahajud itu sholat yang paling khusyuk. Sholat tahajud sekalipun tidak khusyuk. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua. Kita salat tidak khusyuk. Ini bentuk pelecehan kepada Allah dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita biarkan diri kita sepanjang salat itu tidak khusyuk. Dengan saya katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sadar kalau dia sedang salat. Jadi dia sadar ini bukan cuma takbiratul ihram dengan salam saja. Allahu Akbar. Itu dia sadar itu sedang salat. Assalamualaikum, baru dia sadar kalau dia sedang sholat. Jadi di sepanjang rukun yang dia lakukan itu, dia tidak sadar kalau dia sedang sholat. Komat kamit, ya. Kalau kata orang Padang, tunggang tunggi, itu apa maksudnya? Ruku, i'tidal, sujud, segala macam itu dilakukan. Dia enggak menyadari akan hal itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Wa ibn rahmati Allah. Nah, itu satu contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan dikira orang sholat, orang beribadah kepada Allah tidak ada maksiatnya, ada maksiat di situ. Allah Taala alam. Nanti kita sambung sedikit, Pak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan sedikit penjelasan tentang salat tadi itu. Jadi ketika seseorang tidak khusyuk saja itu sebagai satu sikap meremehkan sebenarnya. Dan sikap tidak mengagungkan. Orang yang tidak memberikan perhatian itu kan meremehkan namanya. Fikirannya kemana-mana, hatinya enggak fokus, tidak khusyuk. Itu sebenarnya satu indikasi yang sangat jelas bahwa ini tidak ada pengagungan sebenarnya. Bayangkan kalimat Allahu Akbar, setiap kali diucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha. Di mana besarnya Allah? Hatinya enggak pernah menghadap kepada Allah yang dikatakan Maha Besar itu. Ini kita mengajak berfikir, Pak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sebutkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati seseorang yang lalai, lagi berpaling. Bayangkan di sepanjang salat kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang Allah juga berpaling sebagaimana kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hati kita tidak pernah menghadap kepada Allah, maka Allah tidak pernah menghadap kepada kita. Di mana letaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita beribadah? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, tapi kalau engkau tidak melihatnya, maka dia pasti melihat engkau. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka khusyuk ini tanda pengagungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia menghadapkan hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah seluruh salat dan salat wusta. Dan berdirilah kalian dalam salat itu karena Allah dalam keadaan khusyuk. Qanitin bermakna al-khusyuk. Dalam keadaan khusyuk. Ini bentuk pengagungan pembesaran Allah Subhanahu wa taala, memberikan penghormatan sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalankan ibadah kepadanya. Wa ibn rahmati Allah. Nah, bagaimana lagi dengan orang yang misalnya saat dia beribadah dia riya. Ini lebih parah lagi keadaannya. Jadi kalau tadi yang kita ceritakan itu bukan riya, Pak. Ini orang cuma tidak khusyuk hatinya. Nah, bagaimana dengan orang yang riya? Di mana Allahu Akbar yang dia ucapkan itu? Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Itu kalimat Allahu Akbar diucapkan setiap saat. Di mana besarnya Allah yang dia ucapkan itu? Saat dia melakukan riya, tidak ikhlas dari ibadah yang dia lakukan itu. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi Allah itu kerdil. Allahu Akbar itu dimaknai dengan Allah itu kerdil. Allah itu remeh. Allah itu rendah. Begitu yang benar itu. Jadi kalau orang beribadah khususnya ibadah salat, dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar tapi dimaknai olehnya dengan mengerdilkan, meremehkan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di mana pengagungan kepada Allah? Di mana besarnya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang
Ria berarti dia mengambil hak besarnya Allah, mengambil keagungan Allah, mengambil kemuliaan Allah dengan rianya itu. Dia ingin berbagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Allah satu-satunya zat yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha besar, yang berhak untuk dipuji, tapi dia ingin dipuji juga seperti dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sekedar memberikan contoh saja Pak supaya kita paham gitu maksudnya. Jadi kita tidak mengagungkan Allah itu bukan hanya saat seseorang sedang berbuat dosa dan maksiat secara real maksudnya. Saat kita sedang beribadah kepada Allah sekalipun itu ada bentuk tidak pengagungan di sana, melecehkan Allah, menghina Allah, merendahkan Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan wa min ba'di uqubati hadza, dan di antara sebahagian dari hukuman ini, maksud ini masih menjadi bagian dari hukuman, ayarfa'allahu azza wa jal mahabatahu min qulubil khalq. Allah akan hukum orang ini dengan menghilangkan rasa hormat dari hati manusia terhadap dirinya. Jadi orang tidak akan menghormatinya lagi. Wa yahuna alaihim, mereka akan menghina dan merendahkannya. Wa yastakhifuna bih, meremehkannya. Kama hana ali amruhu wastakhaffa bih, sebagaimana dia telah menghina dan meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala qadri mahabbatil 'abdi lillahi yuhibbuhun nas. Maka sesuai dengan kadar kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka dia akan dicintai oleh manusia. Maksudnya kadar orang akan mencintai kita, menyayangi kita, menghormati kita, menghargai kita sebesar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala qadri khawfihi min Allah yakhafuhun nas, yakhafuhul khalq. Kadar takutnya manusia atau menghargai manusia terhadap dirinya sebesar rasa takutnya kepada Allah, dan seberapa besar dia menghargai Allah. Hurumatillah. Wa ala qadri ta'zimihi lillahi wa hurumatihi yu'adzibun nasu hurumatihi. Kadar pemuliaan dan pengagungan terhadap dirinya oleh manusia itu sebesar kadar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yantahiku 'abdun hurumatillahi wa yatma'u alla yantahikan nasu hurumati. Bagaimana seorang hamba yang telah melanggar kehormatan-kehormatan Allah, larangan-larangan Allah, tapi pada saat yang sama dia tidak ingin kehormatannya dilanggar, kehormatannya dirusak. Dia telah merusak kehormatan Allah, tapi pada saat yang sama dia pengen dihormati. Dia telah merusak perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghormati Allah dengan hurmatillah, tapi pada saat yang sama dia ingin dihormati oleh orang. Enggak mungkin itu. Am kaifa yahunu alaihi haqqullahi wa la yuhawinuhu Allahu 'alan nas. Bagaimana seseorang yang menghina hak-hak Allah, lantas dia tidak akan dihina oleh manusia. Bagaimana seseorang tidak akan diremehkan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana seseorang akan dihormati dan atau diremehkan oleh manusia kalau dia meremehkan hak-hak Allah, dia bermaksiat, dia memandang ringan, meringankan berbuat dosa dan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan hukum orang ini, dia juga akan diremehkan dalam pandangan manusia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa ungkapannya dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Saya sarankan kalau Bapak Ibu gemar membaca, suka membaca, belilah salah satu di antara kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kitab apapun sebenarnya, karena ini
seorang imam yang luar biasa kalimat-kalimatnya. Bahkan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala termasuk yang memuji, Imam Az-Zahabi termasuk memuji beliau dalam kitab Siyar A'lamin Nubala disebutkan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu akan menghilangkan rasa cinta di hati manusia terhadap diri kita, disadari atau tidak. Kita berharap orang sayang kepada kita, orang mencintai kita, orang menghargai kita, orang menghormati kita. Sementara kita bermaksiat, gak bakal itu. Apalagi kalau ini terjadi pada diri seorang penuntut ilmu syar'i atau dia yang mengajarkan ilmu syar'i kepada orang lain. Bayangkan bagaimana orang yang diajarkan, orang yang dibimbing ke dalam agama ini akan mencintai dirinya. Itu enggak mungkin itu. Allah akan hilangkan rasa cinta di dalam hati manusia terhadap orang yang bermaksiat. Murid-murid tidak akan mencintai seorang guru yang bermaksiat. Enggak mungkin itu. Kalaupun ada kecintaan, itu bukan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu karena hawa nafsu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang mendorong hatinya untuk mencintainya. Tapi karena hawa nafsu. Karena mungkin fanatiknya, karena ininya. Kan banyak yang cinta-cinta itu cinta buta. Murid cinta kepada gurunya, membabi buta cintanya itu, ya, fanatik kepada gurunya, ta'assub kepada ajaran gurunya, kepada pendapat gurunya, sehingga gurunya dibela habis-habisan walaupun gurunya salah. Itu bentuk kecintaan yang luar biasa. Tapi ini kecintaan karena hawa nafsu, didorong oleh syaitan. Bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksudkan adalah cinta karena Allah. Dia dihormati karena Allah, dihargai karena Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita rasakan dalam kehidupan. Enggak usah jauh-jauh Bapak Ibu rahmati Allah. Kita ini kan punya istri, punya anak. Kalau antum ingin dihargai oleh istri antum dan anak-anak antum, maka jadilah antum seorang suami yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang wara' dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya antum akan menjadi suami yang sangat dihormati, dicintai oleh istri antum. Antum akan sangat dihormati dan dihargai oleh anak-anak antum, dan itu benar. Allah yang menggerakkan hati mereka. Dan Allah juga yang menggerakkan hati mereka untuk tidak mencintai dan menghormati kita kalau kita bermaksiat, walaupun mereka tidak tahu dengan maksiat kita. Berapa banyaknya dosa maksiat dilakukan oleh seorang suami yang istrinya nggak tahu. Berapa banyaknya dosa maksiat dilakukan oleh seorang ayah yang anak-anaknya tidak tahu. Tapi ketidaktahuan mereka bukan berarti kita lepas dari hukuman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, laqad asyara subhanahu ila hadza fi kitabih 'inda dzikri 'uqubati dzunub. Allah sudah mensyaratkan ini dalam kitabnya ketika menyebutkan hukuman-hukuman dosa terhadap orang yang berbuat dosa. Ya, seperti yang disebutkan dalam surah, di sini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 88 misalnya. An-Nisa ayat 88, silakan Bapak Ibu lihat di sini tidak dicantumkan ayatnya. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. Mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik ini, kata Allah. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kalian bermaksud ingin memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak akan mungkin dia akan mendapatkan jalan petunjuk sesudah itu.
Orang-orang munafik, Bapak Ibu rahmati Allah. Hampir di setiap surat itu Allah menceritakan tentang orang munafik. Ya, hampir saja. Di setiap surah dalam Al-Quran itu kalau Bapak lihat, mulai dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan seterusnya. Hampir saja tak tersisa dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran itu Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Nah, saking banyaknya dosa, ragam dosa yang dilakukan oleh mereka, maka mereka dihukum oleh Allah dengan apa? Dengan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik. Wa ghatta ala qulubihim, dan Allah mengunci mati hati mereka. Wa taba 'alaiha bi dzunubihim, mengunci mati hati mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka tertutup oleh dosa dan maksiat yang dilakukan oleh mereka. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Dalam surah Al-Baqarah. Insyaallah rata-rata kita hafal dengan surah ini, dengan ayat ini kan di awal-awal gitu Pak. Allah mengkhatam hati mereka. Allah menutup rapat hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan penglihatan mereka ada tutupan. Walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa annahu nasiyahum kama nasuh. Ya, di sini disebutkan dalam surah Al-A'raf itu, atau di dalam surah wala takunu kalladzina nasu, surah apa? Mujadilah ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat kamu lupa dengan dirimu. Allah akan membuat kamu lupa dengan dirimu. Maka disebutkan wa annahu nasiyahum kama nasuh. Nanti akan sampai pembahasan kita insyaallah. Dari ayat ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ada dua hukuman yang Allah berikan pada seorang. Apa itu? Allah melupakannya dan Allah membuat dirinya lupa terhadap dirinya. Itu ada dua, ikhwan. Pertama, Allah melupakannya. Itu yang pertama. Ini tentu lebih berat ya. Yang kedua, Allah membuat dirinya lupa terhadap dirinya. Itu dua hukuman yang diberikan oleh Allah. Allahu Akbar. Wa ahanahum kama ahanu dinah. Allah menghinakan mereka sebagaimana mereka telah menghina dan merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dhayya'ahum kama dhayya'u amrah. Allah menyia-nyiakan mereka sebagaimana telah mereka menyia-nyiakan perintahnya. Fa khalafa min ba'dihim adha'u as-salah adha'u as-salah wa taba'u asy-syahawat ulaika yalqawna ghayya. Dalam surah Maryam ayat 59 disebutkan, maka datanglah generasi di belakang mereka, adha'u as-salah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyia-nyiakan salat. Mereka menelantarkan salat. Mereka tidak memuliakan perintah salat. Mereka melalaikan salat. Mereka meninggalkan salat. Apa kata Allah? Itu akibat dari wattaba'us syahawat. Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka. Ulaika yalqawna ghayya. Mereka inilah orang-orang yang sesat, binasa dan sesat. Ghayya. Wa ibn rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala Allah fi ayati sujud al-makhluqat. Oleh karenanya untuk ini kata beliau, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat tentang sujudnya para makhluk. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada
maka tidak ada baginya yang mampu untuk memuliakannya. Siapa yang direndahkan, dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memuliakan dan meninggikannya. Surah Al-Hajj ayat 18. Falamma hana 'alaihimus sujud lahu wastakhaffu bihi wa lam yaf'alu ahanahumullah. Maka tatkala mereka merendahkan perintah sujud, mereka meremehkan perintah sujud dan tidak melakukan sujud, maka mereka akan dihina oleh Allah, direndahkan. Falam yakun lahum min mukrim ba'da an ahanahumullah. Maka tidak ada satu pun yang mampu memuliakan mereka setelah Allah menghina dan merendahkan mereka. Wa man dha yukramu man ahanahullah. Siapakah yang mampu memberikan kemuliaan, memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah? Siapakah yang mampu menghinakan orang yang dimuliakan? Au yuhinu man akramahullah. Atau siapakah yang mampu menghina dan merendahkan orang yang dimuliakan Allah? Ini dibalik, Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada bisa yang menghalangi apa yang Engkau berikan. Ini yang dimaksud. Siapakah yang bisa memuliakan ketika Allah menghina seseorang? Sebaliknya, siapakah yang bisa menghinakan seseorang ketika Allah sudah memuliakannya? Tidak ada. Makanya zikir ba'da salah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Bapak Ibu rahmati Allah, ini jarang-jarang didengar zikir itu. Padahal ini zikir ba'da salah sebenarnya. Maksud saya, ya ketika saya mampir satu masjid kan zikir dikerasin tuh Pak, pakai mic. Yang ini tuh nggak pernah terdengar itu bacaan. Nggak saya dengar, hampir nggak pernah saya dengar itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu hampir enggak pernah terdengar gitu, Pak. Padahal itu sambungan dari kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahu a'lam bissawab. Ini bahasan kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu datang dari diri saya sendiri. Karena saya pribadi sedang berusaha untuk memperbaiki diri seperti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu berhusnudzon bahwa Bapak Ibu lebih bersih dibandingkan dengan saya. Saya selalu berbaik sangka dengan orang-orang yang saya temui. Ini di antara saya meminjam perkataan yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Jadi kalau beliau, ini Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau beliau bertemu dengan seseorang, dia selalu berbaik sangka dengan orang itu, orang ini lebih baik dari dia. Lebih bersih hatinya dibandingkan dengan dia. Saya berusaha untuk menjadi seperti itu, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini untuk menekan ujub, sombong, riya di dalam hati kita. Jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih hebat dari orang, itu enggak boleh. Makanya saya berusaha mempraktekkan ini di dalam hati saya. Setiap saya ketemu dengan seseorang, saya selalu menatapnya, sepertinya orang ini jauh lebih bersih dibandingkan dengan saya. Amal ibadahnya lebih banyak dari saya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ada penjelasan itu, kalau dia lebih tua, amalnya lebih banyak. Kalau dia lebih muda, mungkin ilmunya lebih tinggi. Itu husnudzon gitu, Pak. Husnudzon seperti itu. Dan saya tentu tidak lebih baik dibandingkan dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kebetulan saja saya diberikan amanah untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan berarti saya lebih baik dibandingkan Bapak Ibu. Rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Silakan Bapak. Jadi agak membatin juga nih pembahasan.